Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Profesor dan Dokter semua. Selamat datang di acara ASHOGI ke-50. Hari ini dengan topik manajemen hasil tes HPV positif. Baik, dengan ditambahkannya tes HPV DNA sebagai salah satu tool untuk deteksi dini kanker serviks, pada saat ini para SPOG akan sering untuk melakukan pemeriksaan tes HPV DNA. Dan pada hari ini kita akan melakukan pendalaman mengenai tes HPV DNA sendiri dan juga manajemen dari tes HPV DNA positif. Hari ini dengan dimoderatori oleh Dr. Dodi Suwardi, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi, konsultan onkologi ginekologi dari FK Universitas Pajajaran, Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Dan juga dengan narasumber kita, Dr. Heni Maitri Andri Rahmasari, Master of Science, SPOG, subspesialis onkologi, konsultan onkologi ginekologi dari RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Dan juga narasumber kedua kita, Dr. KD Yudi Saspriyana, MBiomed SPOG, subspesialis onkologi, dari FK Universitas Udayana Denpasar, Bali. Saya sendiri, Reni Anggejuanti, akan menjadi host hari ini. Sebelum kita memulai acara kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Ketua HOGI yang akan diwakili oleh Sekjen HOGI, yaitu Dr. Tovan Widya Utami, SPOG Subspesialis Onkologi. Kepada Dr. Tovan, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih Dr. Reni. Ini adik saya ya dari Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Salam hormat, salam sehat buat semua ya profesor, senior, dokter sekalian ya. Jadi pada sore hari ini dalam hal ini saya mewakili Bapak Ketua Umum kita Dr. Brahmana yang berhalangan ya seperti biasa pada hari Rabu jam 15.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat ya. Jadi alhamdulillah sampai saat ini kita sudah masuki ASHOGI ke-50 ya dengan topik manajemen hasil tes HPV positif ya. Ini seru banget pasti ya. Ini ada ahlinya Dr. Dodi ya, kakak saya dari Bandung ya. Kemudian Dr. Heni dari Jakarta RSPAD, kemudian juga Dr. Yudi dari Udayana Bali ya. Itu ahli-ahlinya. Nanti teman-teman semuanya silahkan ya secara apa saja kutanya ya. Jadi artinya memang ini adalah program yang kami luncurkan dari HOGI ya, serius tapi santai gitu ya. Jadi saya rasa tidak perlu berlama-lama, namun dalam hal ini kami sebagai organisasi profesi, society yang berkecimpung untuk eliminasi kanker serviks di Indonesia, kita masing-masing memiliki kontribusi ya. Jadi teman-teman di sini mungkin ada GP, mungkin ada midwife ya, atau misalkan general gynecologist ya. Kami betul-betul mengharapkan teman-teman untuk berkontribusi apapun yang kita bisa lakukan ya. Sebagai mungkin perkenalan ya bahwa saat ini kami dari HOGI ya atas arahan Prof. Andriono dan Dr. Gatot Purwoto ya sebagai ketua dan sekjen HOGI sebelumnya itu betul-betul berjuang ya untuk menggolkan strategi eliminasi kanker serviks Indonesia karena selama ini Indonesia begitu ya cukup memprihatinkan ya posisi status kanker serviks di Indonesia di mana kita juara 1 ya dalam angka kejadian, insiden dan mortalitas ya kematian akibat kanker serviks. Tentu ini atas arahan Dr. Brahmana juga sebagai ketua HOGI saat ini. Jadi kita ke depan akan mengusung ya tes HPV ini yang dalam ini DNA ya, kita tahu ada yang mRNA HPV tapi saat ini kita pakai yang DNA HPV untuk dijadikan sebagai alat screening nasional bersama tes IVA ya
ya sebagai combined testing ya, di mana memang secara bertahap kita tahu nanti kita akan dengarkan diskusinya bahwa pada beberapa daerah yang memang belum dilakukan pelatihan-pelatihan tes IPA, kita akan menggunakan tes HPV ini sebagai alat screening tunggal ya. Namun yang sudah dilakukan pelatihan mungkin kita akan melakukannya secara combined testing. Mengapa demikian nanti mungkin akan kita kupas dan bagaimana sesungguhnya yang kita harapkan manajemen dari hasil tes HPV yang positif ini gitu ya. Jadi alhamdulillah yang tercatat sampai saat ini laporan ya Kang Dodi, Dr. Heni dan Dr. Yudi yang terregistrasi untuk hari ini 243, luar biasa ya. Jadi ini yang bergabung saat ini masih sekitar 88 orang, mudah-mudahan sampai akhir kita akan mendapatkan hampir 200 ya. Selama ini sebagai laporan juga kepada teman-teman, terima kasih banyak atas segala atensi, perhatian dan cintanya kepada Hogi ya, bahwa kita pernah menembus hampir 500 partisipan dalam satu seri Hogi, luar biasa ya untuk acara seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman ya, dalam ini Kang Dodi ya, kemudian Dr. Heni, Dr. Yudi ya, apapun yang kita berikan, sedikit apapun kontribusi sharing ilmu ya, bisa menjadi bekal dimanapun teman-teman berada di setting pelayanan ya, tentu mudah-mudahan menjadi amal yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan acara kita seru ya, pastinya seru ya. Dan apapun masukan ya, kritik, saran ya dari teman-teman kita nantikan ya untuk perbaikan acara Ashogi ini ke depannya. Dan mudah-mudahan kita akan meluncurkan cita-cita kita untuk menyusun suatu buku ya dari question and answer ya dari Ashogi ini ya. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan selamat mengikuti acara ini ya. Mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita tanyakan dari kegalauan di lapangan ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Tovan untuk sambutannya. Untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita dengarkan paparan singkat beserta sesi diskusi yang akan dipandu oleh Dr. Dodi Suwardi. Baik, kepada Dr. Dodi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Semoga kita selalu dalam kesehatan, walaupun berita terakhir COVID agak mulai nakal lagi, gitu ya. Semoga semuanya dapat melindungi diri, melindungi teman-teman semua. Oke lah, tanpa berpanjang-panjang ini di sini sudah ada Dr. Heni. Selamat sore Dok. Dr. Kade juga. Selamat sore. Dr. Kade, Dr. Idi manggilnya, Dr. Idi ya. Kade aja Dok. Oke, Dr. Idi. Jadi kita mulai santai-santai aja kan. Kita memaparkan dengan santai. Jadi bukan memaparkan, obrolan warung kopi aja lah gayanya ya. Kita santai-santai aja. Bangga, Dr. Heni duluan atau Dr. Idi duluan? Saya duluan. Mangga, ya, silakan. Terima kasih dokter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Yang terhormat seluruh anggota Hogi, Profesor, Dokter, para senior, dan yang terhormat juga para attendee. Hari ini izinkan saya untuk membawakan, saya izin share screen dokter. Judul kita hari ini adalah manajemen tes hasil tes HPV positif pada screening kanker serviks. Seperti biasanya, saya dengan Dr. Yudi akan membagi dua dulu presentasi kami kali ini, yaitu infeksi HPV dan perjalanan penyakitnya, karena pada dasarnya apabila kita memahami benar bagaimana infeksi HPV dan perjalanan penyakitnya, kita bisa tahu mengapa kita melakukan screening tersebut. Kemudian bagaimana penanganan hasil tes HPV positifnya akan dibawakan oleh Dr. Yudi, state of the art-nya, dan selanjutnya yang kita butuhkan itu akan dibawakan oleh Dr. Kade Yudi. Outline untuk saya kali ini adalah bagaimana virologi HPV, infeksi HPV sampai dengan kanker serviks dan screening kanker serviks sebenarnya seperti apa. Kemudian pertama kali tentu kita kenal Prof. Harald Zurhausen, penerima Nobel 2008. Beliau ini menerima Nobel for his discovery of human papillomavirus causing cervical cancer.
Setelah itu, barulah banyak penelitian lanjutan dari penelitian beliau, di mana ditemukan HPV merupakan virus DNA, terdapat lebih dari 200, kemudian kebanyakan menyebabkan kulit kelamin, tetapi ada 60 tipe yang menginfeksi mukosa epitel. Dan lalu kita juga punya yang high risk HPV maupun yang low risk HPV. HPV dibagi 5 genera. Di sini adalah generanya, dan kebanyakan yang menginfeksi human itu adalah alpha papillomavirus. Kemudian ada penelitian tentang infeksi HPV berkembang lebih karena hubungannya dengan terutama kanker serviks dan terutama adalah infeksi papiloma pada paru-paru untuk anak-anak. Ada lebih dari 60 tipe HPV yang dapat menginfeksi mukosa anogenital. Di sini ada yang saya bold. Yang saya bold itu karena kita sudah menemukan vaksinnya, yaitu 16, 18, 31, 33, dan seterusnya. Kemudian ada yang probable, high risk oncogenic, dan ada yang low risk type. Yang low risk type itu biasanya menyebabkan condyloma acuminata. Untuk yang nomor 11 ini, dia menyebabkan recurrent pulmopapillomatosis yang pada anak-anak tadi. Ini adalah strukturnya, struktur DNA dari HPV. Dia non-envelope icosahedral, diameternya sekitar 50 sampai dengan 60 nanometer dengan 8.000 base pairs. Lalu di sini ada protein-protein pada ORF-nya, open reading frame-nya. Jadi ada protein yang dibentuk late, ada protein yang dibentuk awal. Protein yang dibentuk late itu adalah L1 dan L2 yang seperti kita ketahui, yang L1 inilah yang memiliki susunan asam amino yang membedakan tipe HPV. Jadi HPV 16, 18, 31, 33 yang sudah ada vaksinnya sekarang itu VLP-nya dibentuk dari L1. Kemudian L2 ini berikatan dengan ECM, bekerja saat infeksi dan bekerja sama dengan E2 nantinya. Lalu setelah itu kita memiliki E1, E2 untuk transkripsi, replikasi, dan amplifikasi virus. Kemudian ada E4 dan E5 untuk pertahanan virus terhadap imunitas kita, artinya dia bisa evasion, dia bisa tidak tampak oleh sel-sel imunitas kita, itu adalah kerja dari E4 dan E5. Lalu yang tidak kalah penting atau mungkin malah sangat penting adalah E6 dan E7, di mana E6 dan E7 inilah yang mengamplifikasi efisiensi kerja virus di dalam sel kita, mempertahankan genom virus di dalam sel kita. E7 akan bekerja dengan PRB, sementara E6 akan bekerja dengan P53. Tentu kita akan cell cycle, sehingga cell cycle-nya akan terus aja. Dia akan tidak berhenti-berhenti. Itu adalah virologinya. Infeksi HPV yang tidak ada manifestasinya penyakit ternyata tidak ada manifestasi penyakitnya ternyata ada. Itu sekitar 11 sampai dengan 12%. Terutama tertinggi pada usia muda, sehingga mungkin tadi ada tanda tanya apakah HPV juga sebenarnya ada komensalismenya, yang ada ya, ada HPV yang sifatnya komensalisme dengan tubuh manusia. Deteksi HPV meningkat seiring dengan beratnya penyakit. Tentu kita sudah ketahui hampir 90 sampai dengan 100% itu terdeteksi pada kanker serviks. Lalu ini sekali lagi adalah visualisasi singkat bahwa dibutuhkan crack pada epitel kita, jadi biasanya berhubungan seksual, mikroabrasi, sehingga infeksi virusnya itu bisa masuk ke parabasal atau suprabasal atau daerah-daerah basal sel yang masih membelah. Nah, disitulah nanti akan bekerja bagaimana mereka bisa masuk ke dalam inti sel kita. Nah, sel-sel yang basal ini tentu akan membelah, sehingga dengan kerja E6 dan E7 mereka juga akan ikut membelah. Lama-kelamaan pembelahan tersebut infeksi tersebut menjadi persisten, dan ketika infeksinya menjadi persisten, maka terjadilah perubahan sel. Perubahan sel yang utama itulah yang biasanya kita lihat itu adalah pembesaran dari inti sel, karena pada dasarnya dia akan melakukan mitosis terus-menerus, sehingga ada di satu titik di mana hampir seluruh selnya akan berubah, bahkan menembus membrana basalis yang kita sebut dengan karsinoma in situ. Kira-kira seperti itu. Dan proses itu ternyata ini adalah biomolekulernya, di mana yang di sebelah kiri kalau pasiennya tidak terinfeksi, kita akan melihat bahwa siklus sel itu akan ada feedback mekanismenya, akan ada regulasi oleh P53-nya. Sementara kalau ada infeksi HPV, tentunya siklus selnya
akan dikacaukan, sehingga akan terjadi terus-menerus pembelahan sel, di mana E7 tadi bekerja dengan PRB dan P53 tadi, L6 tadi bekerja pada P53. Lalu proses tadi ternyata berlangsung membutuhkan waktu untuk mencapai cervical cancer, untuk mencapai kanker serviks yang terdeteksi secara klinis. Disinilah window kita, di mana kita bisa mendeteksi apakah infeksi persistennya atau sudah terjadi perubahan pada sel, atau sudah terjadi lesi prakanker. Di sini tempatnya. Walaupun kita bisa lihat kalau dari diagram yang ini bahwa ada regresi dari low grade menuju ke persistent HPV infection saja, lalu balik lagi ke normal cervix, itu sebenarnya ada regresi tergantung dari daya tahan tubuh pasien tersebut. Saya lanjutkan. Nah, setelah dari memahami itulah, sehingga kita memahami bagaimana cara atau strategi pencegahan kanker serviks sendiri. Tentu yang pertama ada yang primer. Yang primer itu ya jangan sampai ya HPV infection. Karenanya itu ada vaksin. Dan ini sudah dibahas berkali-kali kemungkinan besar. Mulai dari yang vaksin 16-18 saja sampai yang non-vaksin. Lalu kemudian yang kedua adalah yang sekunder. Yang sekunder artinya yang sudah terjadi. Infeksi HPV-nya sudah terjadi. Bagaimana menemukan infeksi HPV persisten tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana menemukan lesi prakankernya. Karena waktunya cukup panjang antara dari infeksi sampai dengan terjadinya kanker serviks. Lalu setelah yang ketiga adalah bagaimana menangani lesi prakanker tersebut. Yang sudah ditemukan tadi, bagaimana cara menanganinya. Tadi Dr. Taufan sudah menyinggung di awal bahwa HOGI sedang bergerak untuk menggolkan atau membuat menjadi program nasional bagaimana screening kanker serviks, program nasional. Tentunya yang dipilih atau rekomendasinya itu memang adalah pemeriksaan HPV DNA. Tetapi dengan sejarah panjang kita sudah pernah melakukan pelatihan untuk IVA, maka IVA bisa dijadikan co-testing dengan pemeriksaan HPV DNA tersebut. Selanjutnya, ini adalah dari WHO, bahwa screening dan treatment approach itu sebenarnya ada dua. Ada yang screen dan treat. Artinya setelah di-screen langsung di-treat, ada yang di-screen kemudian di-triage, dan setelah itu baru di-treat approach. Ada dua, yang mana bergantung kepada negara atau kesanggupan negara tersebut untuk melakukannya. Ini dari WHO sendiri. Yang pertama itu kita akan melihat bahwa screen dan treat itu ya ini dia, IVA tadi yang bisa di follow up dengan langsung di treat seperti krioterapi. Lalu pemeriksaan HPV DNA ternyata apabila pada setting-setting tertentu tidak dapat dilakukan IVA, tidak dapat dilakukan sitologi, tidak dapat dilakukan kolposkopi, tidak dapat dilakukan apa, bisa langsung ke treat. Treatnya misalnya memiliki krioterapi, itu juga dimungkinkan. Kemudian screen, triase, dan treat approach itu adalah base-nya bisa sitologi atau pemeriksaan HPV DNA. Sitologi bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan kolposkopi, HPV DNA bisa dilanjutkan dengan triase IVA, bisa juga dilanjutkan dengan triase kolposkopi. Artinya bergantung kepada kemampuan masing-masing pusat pelayanan kesehatan. Sehingga saya mencoba membuat sedikit summary, ringkasan yang mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Dr. Kade Yudi. Menuju screening kanker serviks dengan pemeriksaan DNA HPV di Indonesia, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, apakah pasien imunokompromis atau tidak? Artinya ada HIV atau tidak, atau ada masalah imunokompromis yang lain. Karena kalau ada, dia akan sedikit berubah triasenya. Kemudian apakah pemeriksaan DNA HPV termasuk genotyping HPV 16 dan 18, ataukah hanya high risk dan low risk saja? Lalu
sekali lagi cek masing-masing pusat pelayanan kesehatan tempat kita bekerja, apa yang kita miliki. Tentunya IFA, terutama bagi tempat-tempat yang sudah dilatih untuk IFA. Kemudian ada juga yang memiliki sitologi. Kemudian ada juga yang memiliki krioterapi. Mungkin ada yang memiliki thermal ablation. Kemudian ada yang memiliki kolposkopi disertai dengan kemampuan untuk konisasi, baik itu cold knife maupun LEDS atau LID. Saya pikir 3 itu yang pertama kali ada di pikiran kita ketika kita melakukan screening DNA HPV. Mengapa? Karena apabila ada pasien dengan HIV, strategi screeningnya pun sudah berbeda. Di mana apabila kita menggunakan sitologi, pemeriksaan sitologi 1 tahun setelah berhubungan seksual, dan dilanjutkan sampai 3 tahun berturut-turut. Bila hasil negatif dapat dilakukan 3 tahun sekali sampai dengan usia 30. Tetapi setelah usia 30 malah dianjurkan co-testing dengan pemeriksaan DNA HPV setiap 3 tahun sekali. Ada sedikit perbedaan. Yang kedua, kolposkopi dilakukan untuk semua hasil HPV positif dengan atau tanpa askus atau displasia yang lebih tinggi. Ini untuk pasien-pasien imunokompromis. Jadi sedikit perbedaan. Apabila askus saja tanpa hasil HPV, sitologi bisa diulang 6-12 bulan kemudian. Ini adalah rekomendasi dari ASCCP 2019. Lalu, bagaimana hasil HPV positif yang memiliki 16 dan 18. Yang paling pertama, apakah pasien dapat dirujuk ke tempat kolposkopi? Itu dulu pertanyaannya. Kalau iya, sebaiknya dirujuk dahulu. Apakah pasien dapat dilakukan krioterapi atau thermal ablation? Nanti Dr. Kade Yudi juga mungkin akan menyinggung ini karena ini ada syarat-syaratnya. Dan apabila ternyata hasilnya kurang dari CIN 2, apabila ada follow up dilakukan 6 sampai dengan 12 bulan kemudian. Lalu ini adalah penanganan hasil HPV dengan daerah-daerah yang memiliki krioterapi atau thermal ablation. Prinsipnya, ini prinsip yang sedikit penting, krioterapi atau thermal ablation lebih baik daripada tidak ada manajemen lanjutan. Artinya, cuman punya HPV DNA saja, tidak bisa IFA, tidak punya cryo, apalagi kolposkopi dan LIP atau LEDS, silahkan untuk dilakukan krioterapi atau thermal ablation. Dengan catatan, apakah pasien dapat dirujuk ke tempat yang ada kolposkopinya dengan LEDS atau LIDS? Apakah ada? Kalau misalnya tidak ada, ya baru dapat kita lakukan krioterapi atau thermal ablation. Apakah pasien memenuhi syarat untuk krioterapi atau thermal ablation? Yaitu tidak ada kecurigaan kanker serviks, keseluruhan transformation zone bisa kelihatan ataupun bisa menggunakan alat sehingga dia kelihatan, artinya TZ1 ataupun TZ2. Lesinya tidak tampak lebih dari 2 kuadran atau kalau dari bahasa WHO adalah kurang dari 75%. Lesi tidak melebihi tip alat krioterapi atau termokoagulator, artinya tidak meluas ke endoservix. Ini yang saya dapatkan dari WHO guideline. Sehingga nanti ada algoritma oleh WHO, nanti kemungkinan besar Dr. Kade Yudi akan menjelaskan lagi lebih detail. Ini ada banyak, bagaimana kita mentriase pasien-pasien dengan hasil HPV DNA positif. Baik dokter, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Heni, jelas banget Ya. Apa yang kita akan bahas. Berikutnya mungkin Dr. Yudi, silakan, ada beberapa hal mungkin yang tadi sudah menjadi catatan dari Dr. Heni. Silakan Dr. Yudi. Baik, terima kasih Dr. Dodi. Selamat sore dok. Terima kasih atas kesempatannya. Pada guru-guru saya semua, Dr. Dodi, Dr. Tovan, dan seluruh attendee, guru-guru dan sejawat sekalian. Saya mohon izin untuk share screen.
Maaf, apakah sudah terlihat, Dok? Slide-nya sudah terlihat, Dok, ya? Sudah, Dok. Ya, Silakan, Dok. terlihat, Dr. Yudi. Terima kasih. Jadi sebagai pendahuluan, kita ada dari WHO strategi yang untuk mengeliminasi kanker serviks tahun 2030, 90, 70, dan 90. Jadi mungkin kita fokus di 70% wanita terscreening dengan tes yang performance-nya tinggi pada usia 35 dan usia 45 tahun. Jadi kalau kita lihat data dari WHO yang dirilis tahun 2021, ya mungkin dari salah satu statementnya, fewer than 1 in 10 women have been screened for cervical cancer. Jadi ya sangat rendah cakupan screening di negara kita. Kemudian ini sudah disampaikan oleh Dr. Heni, jadi ada secara garis besar ada high risk dan low risk. Jadi mensimplifikasi yang dari Dr. Heni sampaikan tadi, jadi prinsipnya mikroabrasi. Jadi dengan mikroabrasi itu dia HPV akan menginfected ya, basal keratinocyte, kemudian virus entry dengan protein L1 dan L2-nya di sana, kemudian akan terjadi respon imun di sana, local immunity dari cervix, kemudian akan masuk kepada tahap intraepithelial. Jadi HPV ini sangat eksklusif intraepithelial, dia akan ikut siklus dari keratinocyte. Sehingga nanti akan kita kenal nanti evasion mechanism, dia ikut siklus hidup dari daur hidup dari keratinocyte, sehingga tidak pernah dikenali adanya suatu proses inflamasi atau kematian sel di sana, sehingga dia akan terus eksis, dan eksis. Selanjutnya dia akan masuk ke tahap epithelial proliferasi. Jadi epithelial proliferasi dia dalam low copy, jadi copy yang masih rendah dia. Selanjutnya baru dia akan masuk ke tahap diferensiasi dengan low copy yang lebih tinggi. Nah, terakhir baru dia eksfoliasi lagi. Eksfoliasi, tubuh kita akan melakukan suatu sistem pertahanan dengan T-cell efektornya. Kemudian beberapa virus akan kembali melakukan reinfected lagi. Jadi kata kuncinya adalah imunitas lokal cervix, kemudian ada evasion mechanism. Nah, ketika sudah terjadi HPV yang persisten, kemudian dilakukan pemeriksaan HPV terdeteksi, entah itu dia yang high risk, akan lebih baik dengan genotyping, atau yang other than yang high risk, yang low risk, prinsipnya kita harus melihat cervix. Pada cervix itu bagaimana? Kalau kita lihat pada tahun 2015, HPV sebagai primary screening yang mulai diperkenalkan, diintroduce tahun 2014. Kemudian ASCP pada tahun 2015 mengeluarkan interim guideline-nya. Jadi di sini disebutkan bahwa kalau tahun 2015 pada jurnal ini, jika HPV tipe 16, 18 yang positif, kolposkopi, kemudian high risk HPV yang lainnya dilanjutkan dengan sitologi, nanti dilihat lagi apakah dia tidak terdapat kelainan atau kelainan, yang terdapat kelainan askus atau lebih tinggi dari itu dilakukan kolposkopi. Kemudian tahun 2019 ASCP melakukan suatu revisi, jadi dia merevisi ini berdasarkan data di Amerika Serikat. Di sana didapatkan bahwa kejadian CA invasif sudah semakin rendah, jadi digunakan sebagai cut off atau acuannya adalah terjadinya CI entry. Jadi dilakukan stratifikasi risiko berdasarkan historinya, kemudian hasil HPV saat ini dan hasil sitologi atau hasil co-testing. Nanti ada beberapa banyak skenario HPV-nya, pemeriksaan terdahulu dia negatif, sekarang HPV-nya positif, sitologi normal, kemudian digolongkan menjadi risiko-risiko menggunakan cut off-nya adalah 4%. Jadi bisa kita lihat di sini, kalau dia lebih sama dengan 4%, kita lihat risiko untuk menjadi kankernya. Nanti kita lihat, jadi kalau di angkanya 4-24%, kolposkopi recommended. Kemudian kalau dia 25 hingga 59%, ya expedited treatment or kolposkopi acceptable. Namun kalau dia lebih dari 60 hingga 100%, jadi harus butuhkan tata laksana yang tepat. Tapi ini setting untuk negara-negara yang high income country. Jadi fasilitas atau alat-alat dari seperti kolposkopi dan penunjangnya untuk treatment yang sifatnya office tersedia. Nah, bagaimana dengan negara-negara yang belum bisa seperti itu? Nah, WHO pada tahun 2021 melanjutkan yang disampaikan oleh Dr. Heni tadi, mengeluarkan panduan. Jadi dalam panduan oleh WHO ini dia menyebutkan bahwa tidak semua negara memiliki fasilitas yang hampir seragam sama. Namun, IVA acceptable dikerjakan hampir di seluruh negara.
Kemudian ia mengkategorisasi juga adalah apakah pasien-pasien atau wanita dia imunokompromis, entah itu dengan HIV atau transplant organ, ataupun yang non imunokompromis. Seperti pada contoh ini adalah algoritma HPV DNA screening yang dikerjakan. Jadi kalau dia hasilnya positif, dilihat lagi. Jadi pendekatannya langsung di-treat. Jadi untuk mencegah terjadinya loss follow up. Kemudian dia eligible untuk ablasi, seperti tadi contohnya krioterapi, syaratnya dia kurang dari 75% atau 2 kuadran, kemudian tidak ada kanker invasif, kemudian lesinya itu tidak melebihi dari tip krio yang kita gunakan. Kalau dia memenuhi syarat, dilakukan ablative treatment. Jika tidak, dilakukan LETZ, LLETZ. Kalau suspected cancer, ya dilakukan biopsi seperti itu. Kemudian setting yang lain adalah screen HPV DNA. Jika pada kondisi dapat dilakukan genotyping HPV 16 dan 18 yang positif, kemudian kembali lagi ditentukan apakah dapat dilakukan ablative treatment atau tidak. Jadi ini menurut panduan dari WHO. Jadi WHO itu mencoba mengakomodir kondisi di seluruh negara, baik negara yang mampu laksana maupun sampai negara yang mungkin penyebaran atau sebaran dari alat-alat seperti kolposkopi atau mesin-mesin seperti LIP atau LETZ itu terbatas. Jadi mereka mencoba mengakomodir itu. Kalau dia other than high risk HPV positif, dia dilakukan triase dengan IVA. Jadi nanti kita lihat bagaimana di negara kita. Jadi IVA triase ini dilakukan sama seperti algoritma yang berikutnya nanti. Jadi algoritma yang kelima ini dia menyebutkan tentang ini hampir kita adopt nanti untuk di Indonesia. Jadi kalau HPV DNA positif, kita lakukan pemeriksaan IVA, trias dengan IVA. Kalau dia negatif, dia repeat screen 2 tahun untuk populasi yang tanpa HIV. Kalau dia dengan HIV, diulang setiap tahun. Kemudian yang positif, kalau dia eligible untuk ablasi, dilakukan tindakan ablasi. Kalau tidak eligible, dilakukan LETZ. Selanjutnya, nah kalau tersedia fasilitas kolposkopi, jadi HPV DNA testingnya ada, hasil negatif ya dari screen 5 sampai dengan 10 tahun untuk general populasi, 5 tahun untuk pasien dengan HIV. Sedangkan jika positif kolposkopi, karena prinsipnya ketika terdeteksi adanya HPV di sana, kalau kita melihat siklus hidup life cycle dari HPV, jadi sudah terdapat suatu kondisi yang melibatkan kondisi epitel dari serviks itu. Jadi kita harus memastikan dengan metode kolposkopi ini yang paling ideal. Jadi kalau kita lihat di jurnal-jurnal, tapi kebanyakan jurnal-jurnal mengacunya kepada negara yang mampu laksana, jadi mereka pasti garisnya itu akan langsung ke kolposkopi. Kemudian untuk HPV DNA testing pada dilakukan pemeriksaan sitologi sebelumnya, jadi HPV DNA testing yang positif diproceed dengan sitologi. Jadi kalau dia negatif dilakukan pengulangan setiap 2 tahun, hampir sama dengan algoritma sebelumnya. Kalau dia hasilnya askus atau lebih buruk dari itu, kolposkopi. Nah ini adalah yang dipropos oleh Satgas Lesi Prakanker Serviks oleh Profesor Laira Nurana. Kemudian pada pasien dengan hasil tes DNA HPV risiko tingginya negatif, screening rutin 3-5 tahun. Kalau dia positif, dapat dilakukan IVA atau garis miring kolposkopi. Jadi prinsipnya adalah melihat lesi, apakah terlihat lesi atau tidak. Kalau lesi terlihat positif, kita dapat melakukan LIP atau LETZ. Kemudian kalau dia lesinya negatif, dapat dilanjutkan, kita harus memastikan lagi. Karena logikanya dia ada HPV di sana, kita tidak hanya sampai berhenti, oh ya udah, sudah negatif, tidak. Jadi kita harus bisa memastikan kondisi yang lebih dalam di endoserviksnya dengan ECC atau dengan konisasi. Sehingga kalau dengan konisasi, kita akan bisa mendapatkan spesimen cone. Ini mungkin kita lihat yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini untuk tes DNA HPV risiko tinggi dengan IVA. Jadi ada skenario-nya kalau dia negatif keduanya screening rutin 5 tahun. Kalau keduanya negatif, keduanya positif, dilanjutkan dengan LIP dan LETZ. Kalau hasil DNA HPV-nya negatif, sedangkan IVA-nya positif, manajemen IVA positif. Kalau dia sebaliknya, HPV DNA-nya positif, IVA-nya negatif, dilakukan pemeriksaan manajemen HPV DNA risiko tinggi yang positif. Ini adalah dari HOGI. Jadi dari HOGI sudah artinya sudah melakukan suatu health technology assessment. Jadi pemeriksaan co-testing dengan menggunakan IVA dan HPV DNA.
Jadi seperti yang disampaikan Dr. Heni tadi, kenapa IFA? Karena kalau kita melihat tren dunia saat ini menggunakan HPV sebagai primary screening dan hasilnya sensitivitasnya kalau head to head dengan cytology, jadi HPV dengan sitologi, dia lebih baik untuk men-screen kondisi lesi prakanker, katakanlah CIN3 atau CIN2 seperti itu. Tapi kenapa kita tetap menggunakan IFA? Karena sejarah panjang negara kita sudah dimulai tahun 2006 program CN-Treat di beberapa kota besar hingga saat ini. Jadi kalau kita sampai tidak menggunakan seluruh sumber daya yang sudah kita biaya, sudah pelatihan-pelatihan yang sudah sangat banyak, jadi sungguh sangat sayang. Jadi kita harus bisa mengkombinasi kedua modalitas tadi. Jadi tujuannya kalau kita melihat high sensitivitas adalah untuk ruling out dari penyakit. Kemudian juga dengan digabungkannya antara HPV DNA dan IFA ini akan meningkatkan sensitivitas, jadi akan ruling out disease, jadi akan membuang kondisi-kondisi yang false positif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Yudi. Oke, sekarang kita masuk ke fase diskusi, gitu ya. Teman-teman sekalian, silakan mulai menyampaikan apa yang ingin ditanyakan. Ini maaf saya pakai HP karena sebetulnya sedang di jalan tadi. Jadi mohon bantuannya nanti Dr. Leni untuk melihat siapa yang bertanya, yang raise hand atau gimana gitu ya. Monggo teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang ingin bertanya. Ini mohon maaf, Dr. Dodi sudah ada di Q&A itu, mungkin bisa dibacakan oleh Dr. Eni ya mungkin. Baik, izin dokter, jadi ada pertanyaan dari Dr. Muhammad Freddy Chandra Sitepu. Pertanyaannya, izin bertanya dok, bagaimana tips agar lip atau LEDS tidak menimbulkan komplikasi stenosis cervicalis? Yang kedua, bagaimana tips agar konisasi tidak menimbulkan komplikasi incompetence cervix? Kemudian pertanyaan ketiga, apa yang dilakukan bila terjadi infeksi HPV high risk persisten lebih dari 1 tahun tanpa lesi cervix pada kolposkopi? Terima kasih dokter. Iya, mangga silakan. Siapa dulu yang jawab? Dr. Hendy dulu mungkin ya. Ini dua-duanya nih sebetulnya. Mangga. Terima kasih. Stenosis cervix dan inkompetensi cervix sebenarnya terjadi apabila daerah yang kita lip atau kita LEDS itu memang luas, dokter. Jadi kalau kita bertemu dengan daerah yang lebih dari 2/3, lebih dari 2/4 atau lebih dari 2 kuadran, tentunya kita akan lip dalam. Kalau kita curiga ada keterlibatan endoservik, tentu juga kita akan membuat lip yang menggunakan topi itu dokter. Jadi kita lip sekali, lalu kita ganti yang lebih kecil, terus kita lip lagi bagian dalam. Dan itu akan menyebabkan stenosis dan inkompetensi atau inkompetensi cervix. Tinggal pilih aja di antara keduanya. Jadi sebenarnya tidak ada cara mencegahnya kecuali kecil dok. Kalau lesinya kecil, dia tidak akan mengganggu dok. Tapi kalau lesinya besar, kita memang harus dari awal inform choice kepada pasien untuk masalah ini, itu dokter. As in the infeksi persisten selama 1 tahun tanpa adanya lesi. Pertanyaan saya adalah lesinya apakah dilihat dengan naked eye atau dilihat dengan kolposkopi, ataukah ada pemeriksaan lainnya dokter, karena setahu saya apalagi kalau settingnya adalah setting swasta itu biasanya jarang sekali cuman HPV DNA saja, biasanya terus HPV DNA di co-testing dengan apakah ada perubahan pada sitologi gitu kan dokter. Kalau menurut saya kalau misalkan cuman HPV-nya saja yang positif kemudian dari sitologinya negatif, kita kembali saya agak susah kalau menghafalkan algoritmanya kecuali kita sudah confirm bahwa di pusat pelayanan kesehatan saya akan memilih algoritma yang ini gitu kan. Susah di setting kalau kita berubah-ubah algoritmanya. Jadi menurut saya kita balik ke bagaimana perjalanan penyakitnya. Perjalanan penyakitnya adalah persisten infeksi HPV akan menyebabkan perubahan sel.
terlihat oleh sitologi ataupun terlihat oleh naked eye ataupun terlihat oleh kolposkopi. Kalau cuma infeksi saja berarti dia masih di tahap infeksi persisten, terutama kalau ternyata pasiennya masih muda, dokter. Kalau saya tetap akan balik ke screening, dan screeningnya menjadi screening HPV 1 tahun sekali, gitu, dokter. Atau kalau lebih khawatir sebenarnya bisa dimajukan ke 6 bulan, tetapi biasanya itu tidak cost efektif, dokter. Terima kasih. Terima kasih Dr. Heni. Dr. Widi ada ide tambahan? Terima kasih dok. Saya menambahkan untuk stenosis cervix. Jadi untuk panjang ini kan kita kadang-kadang kalau kita konisasi itu kita ingin mencari berapa sih kedalaman kon itu. Kalau kita lihat studi, saya pernah membaca studi tahun 2016 atau 2017, dia membandingkan antara berapa panjang dari kon itu. Ada yang mendapatkan 0,7 cm, 1,2 cm, 1,8, 2 cm, 2,5. Ternyata yang signifikan memberikan hasil, jadi cukup tidak terlalu dalam maupun terlalu dangkal 1,8 hingga 2 cm. Jadi itu cukup untuk memberikan representatif pada saat kita melakukan konisasi itu dengan cold knife conisation. Jadi memang tidak dapat dicegah. Kalau kita lihat juga jurnal-jurnal lain yang dikeluarkan oleh Cochrane membandingkan dampak dari konisasi kemudian lip untuk terjadinya preterm labor atau inkompetensi cervix seperti itu yang tidak data yang ada dari meta analisis yang mereka kerjakan tidak terbukti sepanjang caranya tepat. Kemudian tipsnya lagi kalau kita ingin melakukan konisasi yang paling penting jangan lupa sondase. Jadi setelah kita melakukan sealer test, kita sondase untuk kita tahu berapa panjang atau kedalaman dari kanalis cervicalis. Jadi kita tidak terlalu dalam dan juga tidak terlalu dekat. Jadi tidak rugi yang kita kerjakan. Jadi hasilnya juga representatif. Kalau menurut pendapat saya, pertanyaan berikutnya tentang kalau HPV high risk dia persisten dalam 1 tahun, kita kembalikan aja ke life cycle dari HPV. Jadi HPV-nya tetap ada di sana, jadi tubuh tidak mampu mengeradicate dengan optimal. Jadi dengan local immunity yang dia bekerja sama dengan antigen presenting cell-nya, dan ke TNF cell-nya, kemudian nanti akan berubah menjadi CD4-nya, THL/1, THL/2-nya tidak mampu bekerja. Kita harus berpikir dalam pikiran kita sebenarnya ada apa di cervixnya. Kita bisa melakukan tindakan, kalau kita melihat algoritma tadi ya kita bisa melakukan tindakan dengan lips atau LEDs. Kita harus mendapatkan sampling dari cervixnya itu sendiri untuk kita periksa histopatologi seperti itu. Jadi kita tidak hanya berhenti sampai secara kasat mata dia normal seperti itu. Demikian dok, terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin saya sedikit tambahkan saja. Kalau kita pakai LEDs itu kan kita membakar gitu ya. Jadi pakai energi yang rendah saja gitu. Jadi kita mencoba untuk tidak memperluas bakaran kita. Jadi lukanya lebih kecil. Hanya memang kadang sulit kalau sudah CIN 2, CIN 3 itu lebih berdarah gitu ya. Dan kita cepat panik, walaupun kan kalau dihitung darahnya sedikit. Cuma paniknya itu yang membuat kita main rollerball-nya itu terus ya habis juga ya tadi lagi balik lagi gitu. Jadi memang hanya harus dibuat santai. Itu learning curve-nya nanti yang membuat perbedaan itu. Kemudian masalah tadi kalau persisten, kalau saya sih pola pikir istilahnya gini, persisten itu kan berarti belum CA ya, jadi ya santai-santai aja gitu. Ngapain buru-buru? Namanya juga persisten. Kalau dia berubah jadi kanker baru. Jadi itu dulu menghadapi lesi prakanker tuh pola pikirnya mesti santai. Lain kalau kita berhadapan dengan kanker cervix, nah itu buru-buru banget lah, cepet-cepetan. Tapi kalau lesi prakanker santai aja. Jadi kalau kita santai, mau diapain dulu nih, kita evaluasi dulu. Kalau persisten biasanya kan, kalau tadi kata dokter Heni, harusnya sih regresi itu. Tapi kenapa dia persisten? Nah, berarti ada something. Tadi kata dokter Yudi, telah aja situnya apa. Biopsi atau di labs kecil-kecil gitu ya, untuk dievaluasi. Hal-hal sederhana sebetulnya yang bisa kita lakukan. Yang penting kalau saya pikir lesi prakanker santai, nggak usah buru-buru. Kita punya waktu 10-15 tahun, tenang aja gitu. Jangan buru-buru. Gitu. Itu mungkin sedikit tambahannya. Tadi ada pertanyaan kedua ya, Dokter Reni ya.
Ya, dokter izin membacakan. Assalamualaikum dokter, selamat sore. Mohon izin bertanya jika kita temukan kasus IFA positif, tindakan apakah selanjutnya yang kita lakukan? Apakah kolposkopi, ataukah kauterisasi, ataukah eksisi lip atau LATS? Mohon bimbingannya dokter, hatur nuhun. Ya, terima kasih. Kalau tadi dokter Edi, sekarang dokter Yudi Eka nih. Ya, Mangga. Yudi Eka. Kade Yudi. baik dok, terima kasih dokter Silakan. Dodi. Ya, terima kasih dokter Michael atas pertanyaannya. Jadi kalau tes IFA itu sebenarnya hasilnya bisa negatif atau normal, positif, cervicitis, atau kanker. Jadi kalau saya diajarkan oleh Prof. Laila, kita lihat ya, kanker atau bukan, Kasivo, ya, SSK tampak atau tidak, IFA tesnya bagaimana. Kemudian ya cryo bisa di cryo atau tidak. Jadi kalau pada hasil tes IFA yang positif, jadi white epithelium yang positif, kalau kita pendekatannya single approach, see and treat, kita bisa lakukan cryoterapi, atau kalau saat ini dengan TCA, trichloroacetic acid, kita berikan TCA 85%, jadi memiliki efektivitas yang sama, hampir sama, sama mungkin dengan cryoterapi. Kemudian kalau dia di settingnya adalah di rumah sakit, dapat dilakukan tindakan lip atau LATS, dan selanjutnya dapat dilakukan follow up. Nah, kalau dia cervicitis, kalau dia ringan atau sedang, ya dapat diterapi di fasilitas primer biasanya oleh dokter umum yang ada di sana. Kalau dia berat ya dapat dirujuk ke SPOG untuk dilakukan biopsi. Kalau dia kanker ya kita harus, kalau di setting di vaskes 1 ya kita lakukan rujukan untuk dilakukan biopsi. Demikian dok. Ya, baik. Terima kasih dokter Yudi. Dokter Eni mungkin ada tambahan? Kalau dari Nah, saya sama persis dokter dengan dokter Kade Yudi. Menurut saya intinya kalau saya sekali lagi balik ke karena algoritma itu ada banyak, dan bagaimana kita memeriksanya tuh ada bagaimana kita melakukan screening juga ada banyak. Screening itu tadi ada yang bisa langsung see dan treat, ada yang harus see, triase and treat. Jadi kita punya yang mana nih dok? Di tempat kita tuh punyanya yang mana? Misalnya punyanya IFA, ya sudah kita mengerjakan IFA. Setelah itu nggak punya apa-apa lagi dok, cuman punya IFA saja. Ya sudah, kalau punya IFA saja, terus kita melihat yang positif, berarti kan harus ada tindak lanjutnya, gitu loh dokter. Artinya kalau ada tindak lanjutnya, berarti dokter harus rujuk ke tempat yang punya yang lain. Punyanya IFA sama krio dok, ya sudah, berarti habis IFA, kalau positif, dia memenuhi syarat untuk krioterapi, kita krioterapi. Punyanya sama thermal ablation dok, ya berarti habis itu thermal ablation. Kalau tidak, kalau negatif ya nggak diapa-apain kan dokter. Nah seperti itu dok. Jadi kalau menurut saya sih tergantung, sama dengan yang di dokter Kade Yudi tadi katakan. Hanya saja saya butuh kita masing-masing mengetahui apa yang kita miliki gitu dokter, sehingga algoritmanya nanti akan tersusun sendiri untuk masing-masing pusat kesehatan gitu dok. Begitu dok. Kasih. ya betul. Karena di WHO juga sebetulnya tadi dinyatakan bahwa baca dulu kemampuan kita apa, gitu. Kemampuan kita itu bukan saya, kalau dokter pasti tinggi banget kemampuannya, menurut kita dokter umum sekalipun ya untuk lesif para kanker. Yang masalah itu fasilitas tempat kita bekerja. Jadi tadi seperti Dokter Heni, Dokter Yudi katakan, kita baca dulu, kita bikin SOP-nya masing-masing yang bersesuaian dengan itu, karena tidak bisa kita memaksakan HPV DNA kalau tidak mengerti, labnya juga nggak ada misalnya. Yang sederhana begitu ya sudah, pakai asam cuka aja gitu kan, sama asetat sederhana. Itu sebabnya walaupun diperkenalkan hebat sekarang, besar-besaran kita memang mengusahakan, karena sebetulnya lebih sederhana di satu sisi, tapi HPV DNA kan di sisi lain juga it takes some cost lah, ada biaya tersendiri. Sementara kalau kita pakai apa namanya, asam asetat kan murah, tinggal panggil tukang bakso, beli satu mangkok, minta cukanya sedikit dulu udah jadi, gitu kan. Sesederhana itu dia. Nah itu. Jadi untuk teman-teman boleh kita mengusahakan, dan memang harus karena kemajuan teknologi, kemajuan zaman nantinya juga akan ke sana larinya. Tapi sementara ini mungkin bisa kita katakan zaman peralihan, jadi ya asam asetat itu masih berperan sangat tinggi. Apalagi tadi tuh kalau dilihat cerita Dokter Yudi, Dokter
Ini, ketika mau melakukan LEDS, maka kita harus melihat dulu mana yang mau kita LEDS. Nah, itu kan yang paling gampang lagi-lagi asam cuka, asam asetat yang kita pakai. Jadi, nggak bisa kita tinggalkan peran asam cuka sampai saat ini. Enggak, dokter, ini rasanya tadi ada yang ketiga. Kalau yang keempat, kelimanya rasanya sama tuh, udah dijawab dari tadi. Dokter, Satu jadi lagi ini pertanyaan ketiga dari Dr. Sri Rejeki UPT Puskesmas Medan. Izin bertanya, saya pernah dengar saat ini ada pemeriksaan HPV DNA menggunakan metode nyebut merek ini GINPET. Apakah modalitas ini akurat sebagai screening kanker serviks? Apakah sudah ada rekomendasi pemakaian metode ini? Terima kasih. Enggak, siapa yang pernah menggunakan, dokter? Dokter Kak Yudi. Udah punya pengalaman? Silakan. Ya, saya coba jawab ya, Dok. Terima kasih. Ya. Kalau saya membaca detail tentang efektivitasnya, saya belum pernah membaca langsung, Dok, ya. Jadi, tapi kalau saya melihat paparan produk dari perusahaan yang memproduksi produk ini, ya dikatakan sensitivitasnya hingga 83% atau 80%-an itu. Jadi yang mungkin sekarang makin digaungkan itu adalah self sampling dari HPV DNA. Jadi itu yang mungkin kaitannya ke sana. Jadi kalau self sampling itu banyak, jadi banyak penelitiannya, datanya juga banyak. Jadi itu kalau di head to head dengan metode pengambilan sendiri itu tidak berbeda jauh. Jadi tidak berbeda bermakna secara statistik. Jadi kalau kita komparasi ke sana dengan penggunaan alat ini dengan semacam panty-liner kan mirip seperti panty-liner. Jadi ya mungkin sensitivitasnya juga tinggi. Tapi kalau mengenai khusus di merek ini sensitivitasnya berapa, detailnya di jurnal-jurnal itu saya belum pernah membaca. Jujur saya belum pernah membaca detail. Demikian, Dok. Terima kasih. Ya. Dokter ini? Sedikit, dokter, kalau GINPET itu kan lebih ke jadinya pakai, ya benar seperti kata dokter Yudi, pakai panty liner, intinya pakai PET. Jadi sebenarnya ini sama dengan self sampling, cuman self samplingnya berbentuk PET. Dan intinya nanti ujung-ujungnya adalah pemeriksaan DNA HPV juga, karena habis itu akan diperiksa DNA HPV-nya. Ada pernah penelitian di Korea kelihatannya, dokter, cuman mungkin udah agak lama, udah agak lama, bahwa deteksinya lumayan, sensitivitasnya bisa 75%, dokter. Hanya saja kalau menurut saya nanti ketika akan menjadi program nasional, kemungkinan akan ada standar untuk pemeriksaan self sampling kalau memang ada self samplingnya, dokter. Dan self samplingnya pasti akan, ya nanti dilihat, dok. Sebaiknya sih memang ada penelitian kita sendiri yang datanya adalah data orang Indonesia, dokter. Apakah ini apakah yang benar yang kemarin kata orang Korea itu bahwa mereka bisa pakai PET sebagai sebagai alat untuk screening, ataukah kita memang harus self sampling yang beda, yang caranya lebih beda daripada pakai PET gitu. Karena yang self sampling kan sebenarnya pakai ini, dok, hampir sama dengan pakai brush gitu, situ brush. Ya. Dok. Ya, betul. Jadi ini sebetulnya menyederhanakan masalah, karena ibu-ibu itu, para perempuan itu kalau disuruh, bahasa Sundanya ngadengkak itu posisi litotomi gitu ya, itu aduh susahnya minta ampun gitu. Jadi gimana dong supaya mudah? Ya udahlah pakai pen aja gitu. Tapi tadi hati-hati memang, karena dilakukan sendiri, tidak punya pengetahuan dasar tentang masalah yang sesungguhnya. Jadi kita juga harus sadar kemungkinan ada masalah pada penggunaannya lah, pada apanya gitu ya. Walaupun tadi Dokter Yudi, Dokter Hani sudah katakan sekitar 70-80%, jadi cukup bagus lah untuk sampling, untuk screening, maaf. Gitu. Jadi boleh dipakai, cuma tadi kita juga harus hati-hati karena pada dasarnya sangat memungkinkan untuk salah karena tidak terstandarisasi dengan baik penggunanya gitu, tidak diajari secara khusus gitu ya, hanya dari leaflet-leafletnya. Ada lagi, Dokter ini yang bertanya? Ini ada 2, dokter. Cuman tadi yang satu sepertinya sudah terjawab dari pertanyaan sebelumnya. Ada satu ini mungkin yang bisa dijawab dari Dokter Doli Lubis. Bagaimana menurut pendapat dokter tentang peranan TCA untuk terapi infeksi HPV tanpa lesi? Apakah ada potensinya? Ya, mangga silakan. Dokter siapa? Dokter ini mangga, Dokter ini mangga silakan. Terima kasih, dokter. Kalau dari saya, TCA itu kan memang harus ada lesinya dulu. Kalau tidak ada lesinya,
apa yang mau di TCA. Jadi TCA itu ada lesinya. Jadi menurut saya lagi-lagi balik ke natural history of HPV infection to cervical cancer, bahwa kalau masih positif tanpa lesi berarti dia masih baru tahap infeksi. Jadi mungkin screening ulang kalau masih positif juga, sama seperti kata Dokter Budi tadi, what happened? Kenapa dia daya tahan tubuhnya ada apa? Kenapa nggak bisa eradikasi nih? Karena terus sampai dengan sekarang HPV memang belum ada obatnya. HPV itu obatnya cuma hanya ekstirpasi dari lesi. Jadi dimanapun dia didapatkan obatnya cuma ekstirpasi, Dok. Bahkan yang di paru-paru anak-anak yang kalau dia persisten papillomavirus infection itu ya lesinya harus diambil, Dok. Begitu. Ya, Yudi, mangga. Ya, terima kasih dok. Terima kasih Dokter Doli Lubis. Ini suhu saya ini Dokter Doli Lubis dari Padang. Jadi kalau menurut saya hampir sama Dokter Heni. Jadi prinsipnya kita harus diagnosis dulu. Kita diagnosis, dan diagnosis. Jadi kalau kita men-treat tanpa kita tahu diagnosis, ada HPV high risk di sana yang persisten. Setelah diulang persisten, ya kita harus melakukan apakah strategi kita rescreening lagi dengan metode apa, atau kita lakukan seperti tadi, kita lip kecil, kita pastikan kelainannya apa, seperti itu. Dan juga parameternya tidak hanya single parameter, kita compile dari anamnesis, jadi histori pasien seperti apa, pekerjaan, dan seterusnya, tentang faktor-faktor risiko yang ada, kemudian dari pemeriksaan fisik yang kita dapat seperti apa, termasuk keluhan-keluhan dari pasien juga seperti apa, itu jadi satu pertimbangan-pertimbangan khusus bagi kita, jadi tidak hanya sekedar langsung kita lakukan TCA, tapi kita harus pastikan dulu kondisi underlying di balik itu sebenarnya apa. Mungkin demikian dok, terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin ini terpikirkan dulu kita punya riwayat pengobatan keputihan menggunakan uvula yang sifatnya kurang lebih sama gitu ya. Ada yang ingat nggak dokter? Jadi ingat nggak? Dokter ini tahu nggak? Saya lupa mereknya nih. Dulu kita kalau uvula kan, kalau uvula bukan iya, dimasukin aja gitu. Oh enggak, tapi bukan antibiotik. Oh, bukan yang itu. Oh, sifatnya ini dok. Begini. Maksudnya albotil ya, Dokter Rodi. Albotil ya dok, albotil. Iya gitu. Tapi kan berikutnya kita kata nggak logis ya. Karena tadi kalau nggak ada lesi ngapain? Kalau infeksi ngapain? Gitu. Karena kemerahan di serviks itu bukan berarti lesi gitu kan? Bisa jadi dia ektropion, bisa jadi apa gitu. Jadi memang harus didiagnosis dulu supaya tidak mubazir. Saya sendiri kan kalau tipis-tipis diulasnya ya nggak apa-apa, paling cuma luka kecil minor gitu ya, tidak terlalu masalah lah gitu. Tapi kan ngapain juga kita bikin sesuatu yang nggak perlu. Mungkin itu kira-kira dokter. Tapi mungkin Dokter Doli, maaf dokter, mungkin Dokter Doli ya. Visioner mungkin dokter kan sampai dengan saat ini terapi HPV itu belum ada gitu dok. Cuman waktu itu butuh penelitian sendiri dok, yang bagian mananya yang mau di TCA. Karena TCA itu lumayan, kalau di TCA perih dokter kayaknya gitu kalau pasien itu. Iya. Selama ada lesi putihnya boleh lah. Ya, mangga dokter Taufan, silakan. Iya, jadi saya terpancing juga nih untuk ikut diskusi, boleh ya? Boleh. Ini juaranya TCA ini, silakan. Enggak, ini saya benar-benar apresiasi ya, Dokter Dodi, Dokter Heni, Dokter Yudi, setuju apa yang sudah diskusikan. Cuma ini perlu diketahui nih, Dokter Doli ini sebetulnya tesisnya penelitian tentang TCA ya. Jadi ini kayaknya ngetes ini kayaknya, ngetes ya. Jadi memang kalau melihat setuju ya dengan TCA tanpa lesi kita jadi tidak ada guidance mau ngelesnya kemana gitu ya. Tapi memang beberapa penelitian itu menyatakan dengan TCA 85% itu menimbulkan serokonversi pada HPV itu ya. Jadi luar biasa 83,6% gitu. Jadi ini memang efek ikutan dari TCA ini terhadap serokonversi HPV itu baik sekali. Jadi tentu ini akan menjadi studi ke depan ya, bagaimana kita bisa melihat pada data pasien kita sendiri. Setuju Dokter Heni tadi ya. Terus satu lagi mungkin saya mengingatkan ya, mohon maaf ya. Jadi kita memang memiliki algoritma sendiri Dokter Dodi ya. Jadi Hogi dalam hal ini kita bisa lihat nanti teman-teman di INASGO, website INASGO /inasgo.org itu kita sudah menyusun ya. Jadi tadi Dokter Heni di mana kita berada settingnya kita sudah menyusun termasuk HPV test ya, bagaimana
high risk atau non high risk, dan termasuk HPV 16-18 dan pooling non 16-18 begitu. Dan yang terakhir juga titipan juga ya. Jadi teman-teman jangan berkecil hati kalau misalkan nggak ada kolposkopi, kita ada mini kolposkopi ya, Dr. Henido IVA. Jadi dokumentasi IVA, karena pada dasarnya kita harus melihat lesi, jadi dengan magnifikasi. Kolposkopi itu sebenarnya magnifikasi aja, jadi nggak perlu kita jadi putus asa kirim gitu ke onkolog ya, padahal kita bisa melihat lesi dengan pocket mini kolposkopi yang kita miliki dengan magnifikasi HP sendiri, dan itu sudah tercantum dalam guideline WHO tahun 2021. Jadi mungkin itu, dan yang terakhir satu lagi HPV 18 itu hati-hati tadi pada lesi yang tidak tampak, apalagi pada postmenopausal yang memang mungkin karena cervicalis itu kelainan di dalam, jadi mungkin bisa lebih agresif kalau HPV 18, kalau kita dapatkan genotypingnya 18 gitu ya. Mungkin itu sedikit diskusi luar biasa nih Dr. Dodi. Terima kasih banyak Dr. Dodi. Hatur nuhun. Ya, terima kasih Dr. Topan. Jadi kalau kita perpanjang saling nambah-menambah kita ini. Karena misalnya sekarang kita di Bandung sedang meneliti sel serviks HPV-nya, kita typing kembali dengan beberapa pengaruh yang betul kata Dr. Topan itu belum selesai, tapi kira-kira betul seperti itu. Tampak bahwa 18 lebih bandel lah gitu ya. Dan banyak hal lagi, typing yang lain, 45, 51, 52, HPV tipe 1 saja ada itu yang kita punya sekarang, koleksi, kalau kita bilang koleksi kita. Dan kemudian bagaimana cara mengatasi ini tadi, kita malah sudah ada jurnal tentang penggunaan HP lanjutan dari Dovia yang sifatnya kita kasih wilayah, jadi wilayah di mana, tapi itu untuk konsumsi Kemenkes nantinya. Mungkin sebentar lagi kita minta tolong ke Dr. Tovan untuk mendorong di Kemenkes, daripada beli kolposkopi banyak-banyak, udah pakai HP teman-teman itu aja, siapkan servernya kan punya Kominfo kita punya gitu. Jadi kita pakai itu, kita pakai data sendiri, datanya tersimpan di dalam negeri, nggak pakai Google, nggak pakai siapapun gitu. Tapi itu nanti mungkin giliran Dr. Topan yang mendorongnya. Kita sudah siap dengan itu, tinggal Dr. Topan yang mendorong ke atas gitu. Ya, siap Dr. Dodi, siap. Mungkin satu hal lagi penting banget, 1 menit minta tolong ya, maaf. Jadi terkait dengan ini, kenapa sih racing ini topik yang dirumuskan oleh Dr. Brahmana nih sebenarnya ya, tindak lanjut dari manajemen HPV tes yang positif ya. Jadi memang kita studi HTA sudah selesai Dr. Dodi ya. Studi HTA tentang tes DNA HPV di Indonesia untuk dijadikan program screening nasional itu sudah selesai. Hampir 2 tahun lamanya sudah, alhamdulillah sudah ada reportnya, ada rekomendasi tadi co-testing ya. Kita tahu IVA itu sebagai primary screening, sebagai co-testing, atau sebagai misalkan triase gitu ya. Nah, yang kita akan tekankan pada program nasional ini adalah tes DNA HPV yang luar biasa ekonomis, Dr. Dodi. Tapi luar biasa ekonomis bukan berarti yang kita menurunkan level validity ya, tapi itu karena memang jumlah target perempuan di Indonesia yang akan dijadikan target screening itu luar biasa. Banyak banget. Kita hitung kalau 30 sampai 50 tahun itu kita punya 55 juta perempuan per 5 tahun. Sedangkan kalau kita perluas 25 sampai 65 tahun kita punya 77 juta gitu. Jadi kita memang mengundang teman-teman industri itu untuk menekan harga, dan kita sekarang bergerak luar biasa di angka 121.000 per tes DNA HPV. Jadi itu lebih murah dari tes pap smear sekalipun ya. Jadi itu memang kita lagi membuka segala macam kemungkinan tender untuk itu. Mudah-mudahan partial genotyping HPV 16-18 dan non 16-18 ini baru tadi ini saya diskusi dengan teman industri, mereka berani untuk menekan harga bahkan di bawah 110.000 ya. Mudah-mudahan berhasil eksekusinya, dan trial DNA HPV ke depan kita akan mulai di Desember ini, dan teman-teman SPGO juga harus tahu bagaimana algoritmanya. Ya mungkin harus itu ikut. Ya. Semangat Dr. Dodi, Dr. Heni, Dr. Yudi, terima kasih banyak. Ya mungkin kalaupun ada pertanyaan tidak ada lagi lah Dr. Heni ya, gitu ya. Iya Dokter, sepertinya sudah selesai Dok ya. Ya, terima kasih nih kepada teman-teman sekalian yang sudah hadir, ya Dr. Yudi, Dr. Heni, Dr. Topan yang sudah ikut membantu membahas hari ini. Saya kembalikan kepada Dr. Heni, maka silakan Dr. Heni. Baik Dokter, terima kasih. Diskusi santai sore yang sangat bermanfaat, isinya singkat, padat, namun berisi. Juga diskusinya sangat interaktif dari para narasumber, moderator, dan juga para peserta SHOGI kita hari ini. Izin untuk mengingatkan, SHOGI selanjutnya seri ke-51 dengan topik yang tidak kalah menarik, yaitu manajemen tumor ovarium pada kehamilan.
Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada moderator kita, Dr. Dodi Suwardi, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi, dan narasumber kita, Dr. Heni Maitri Andira Rahmasari, Master of Science, SPOG, subspesialis onkologi, dan Dr. Kade Yudi Saspriyana, Magister Biomed, SPOG, subspesialis onkologi. Juga kepada Dr. Tovan Widya Utami, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi yang mewakili HOGI. Akhir kata, saya Reni Anggia Julianti dan para panitia ASHOGI undur diri sore ini dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nuhun Kang Dodi, Terheni. Izin lift dokter. Izin lift semuanya. Sehat-sehat. Sehat semuanya. Amin, amin. Terima kasih, Reni.